Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi bersama Firman United Channel, channel para fans sejati Manchester United. Oke guys, di video kali ini kita akan mencoba membahas nih tentang musim panas sekarang ya, baik dari segi transfer ataupun dari segi pemain-pemain ya. Karena kita sudah melihat beberapa progres kemajuan yang cukup signifikan ya di era Sir Jean Leipzig ini ya guys. Pokoknya ini keren banget ya, karena kita akan memasuki peran-peran yang sangat vital ya untuk Manchester United musim panas yang akan datang ya guys. Salah satunya adalah perekrutan dari Matheus Cunha ya guys. Itu adalah salah satu progres yang cukup signifikan dan cukup menarik ya untuk disaksikan, khususnya para pecinta fans sejatinya Manchester United guys. Oke guys, sekarang kita akan membicarakan soal proses terjadinya Cunha ke Manchester United guys. Di pertengahan April kita sudah dirumorkan bahwa Cunha akan Manchester United guys, dan sudah diberitakan oleh Fabrizio Romano ya guys. Kita tahu ya bahwa Fabrizio Romano adalah salah satu uh, jurnalis yang cukup kredibilitasnya tinggi ya untuk soal rekrut pemain ataupun transfer pemain ya guys. Dan awal Juni kita sudah menghirwigokan si Matheus Cunha. Itu adalah salah satu proses yang cukup jarang ya yang dilakukan oleh Manchester United ya. Kita tahu ya bahwa Manchester United dulu itu bertele-tele terlambat banget ya dalam proses perekrutan pemain. Udah terlelat, udah tamat, mahal pula harganya, ditambah pula pemainnya nggak ada kontribusinya sekali guys. Itu adalah salah satu kekonyolan ya manajemen musim lalu ataupun musim musim panas yang kemarin-kemarin ya guys. Dan itu sekarang sudah mulai diperbaiki ya oleh manajemen ataupun para eksklusif yang berada di belakang layar Manchester United, yang salah satunya adalah salah satu kunci kesuksesan dalam perekrutan pemain, yaitu yang saya tahu adalah yang kemarin sebagai magang dan sekarang sudah menjadi karyawan dari Manchester United. Bukan siapa lagi kalau bukan Christian Pivel. Dia adalah salah satu kunci perekrutan yang si Cuna ini bisa menjadi pemain Manchester United ya guys. Kita lihat lagi ya progres selanjutnya, ada berita lagi ya dari David Ornstein ya bahwa Mbemo akan hanya ingin bergabung dengan Manchester United guys. Dia mengabaikan Newcastle, dia mengabaikan Tottenham Hotspur, dia mengabaikan Arsenal yang sudah pasti bermain di Liga Champions ya. Tetapi Mbemo dengan yakin bahwa dia hanya ingin pindah ataupun bermain untuk Manchester United guys. Itu mengindikasikan bahwa Mbemo ingin bermain dengan klub ya, bukan bermain di kompetisi tertentu ataupun persaingan tertentu ya. Pokoknya itu akan menjadi akan menjadi sangat keren banget lah. Dia jiwa lelaki, dia jiwa berpetualang, dia mencari tantangan baik Cunha ataupun Bemo yang berani ke Manchester United guys, seperti itu guys. Karena kalau nyari aman ya mending cari Wolves aja guys, ataupun bermain sesuai dengan timnya sekarang masing-masing, atau Brentford atau Wolves ya guys. Sistemnya udah jelas, permainannya udah jelas, tekanannya sudah jelas, tetapi tim Manchester itu tekanannya akan 2 kali lipat lebih banyak, dan media-media pasti akan menyoroti, dan tuntutan untuk bermain lebih bagus itu lebih banyak lagi kalau di Manchester itu. Dan itu adalah tantangan-tantangan yang akan mungkin dihadapi oleh pemain-pemain yang akan bermain di Manchester United ya. Makanya jarang sekali ataupun banyak juga pemain-pemain yang gagal ya untuk bermain secara penuh ataupun uh, kemampuan terbaiknya keluar pada saat bermain di Manchester United, saking besarnya tekanan bermain di Manchester United itu guys. Itu adalah benar banget ya guys. Dan sekarang mungkin manajemen baik Christian Pivel, terus Omar Berada ataupun Jason Wilcock yang baru diangkat menjadi direktur olahraganya Manchester United, pokoknya ini akan menjadi lebih menjadi mudah-mudahan kedepannya itu manajemen ini setidaknya sudah mempunyai langkah yang benar, punya alternatif. Jika misalnya si A nggak nggak jadi, makanya ada alternatif. Makanya sekarang adalah musim-musim panas yang sangat menggembirakan untuk para fans sejatinya Manchester United. Kita tinggal menunggu hasilnya, perubahan di lapangan ataupun hasil pertandingan-pertandingan Liga Premier musim panas yang akan datang ya guys.
Tetapi balik lagi ya bahwa, dari segi perekrutan, dari segi pemilihan pemain itu sudah bersinergi ya antara pelatih sama, manajemen-manajemen ataupun para eksklusif yang berada di balik layar, transfer Manchester United itu sih, guys. Bener lagi, guys, pokoknya ini keren banget ya, mudah-mudahan kita, mempunyai Manchester United yang kita inginkan, ya walaupun saingan kita semakin bagus ya, baik itu Liverpool yang sudah sudah banyak merekrut pemain padahal pemain sekarang udah pada bagus semua tetapi menambah kekuatan terus ya. Sekarang diromorkan Wills ataupun Frimpong yang sudah Herdigo juga, terus ada City yang ada Atnori sama Regender yang sudah pasti bermain di City, terus ada Chelsea yang delapnya, terus ada Newcastle, banyak banget ya pesaing-pesaing untuk musim panas yang akan datang. Lawan-lawan Manchester juga sekarang sudah pada bagus semua ya untuk perekrutan pemainnya ataupun kombinasi pemainnya itu bakalan ngeri banget lah untuk musim panas yang akan datang Liga Premier Indonesia. Mudah-mudahan Ruben Amorim punya strategi lain, punya rekrutan pemain yang sudah kompetensi untuk berfight di Liga Inggris ya, guys. Ini bakalan keren banget lah, pokoknya persaingan di Liga Inggris bakalan ketat ya, guys. Mudah-mudahan dengan manajemen yang baru, dengan manajemen yang sekarang, dalam segi perekrutan, dalam segi permainan, ataupun dalam hal segala detail-detail yang diperlukan untuk progresif ke arah lebih maju itu bisa dimaksimalkan ya, guys. Dan itu sudah terlihat di musim panas sekarang ya. Dan sekarang sudah di jalan yang benar ya untuk segi perekrutan ataupun dari segi pemilihan pemainnya. Kita tinggal menunggu hasilnya kayak gimana, kita menunggu adaptasi para pemain baru yang berada di Manchester United juga ya, karena kita harus benar-benar bergerak cepat karena pekerjaan kita sudah banyak ya, guys. Ada Rashford yang balik lagi, Anthony yang balik lagi, Sancho yang balik lagi, Tremasia yang balik lagi, itu semuanya harus mempunyai klubnya masing-masing, kita harus jual masing-masing, kita harus bersinergi antara penjualan dan pembelian pemain, kita harus seimbang, cepat dan tepat dan benar ya, tanpa tanpa melanggar aturan-aturan seperti CSR atau seperti itu semuanya harus dipikirkannya. Ya mudah-mudahan sebelum tanggal 10 Juni Mbemo sudah menjadi pemain Manchester United. Kita tinggal menunggu langkah selanjutnya siapa yang akan direkrut, baik itu Gyökeres ataupun gelandang tengah ya, baik itu ada Wharton ataupun siapalah gelandang-gelandang yang bisa diduetkan langsung dengan si Bruno Fernandes ini ya, guys. Seperti itulah kira-kira gambaran musim panas yang akan datang ya, guys. Oke, guys, kalau teman-teman punya pendapat lain bisa di kolom komentar, dan jika teman-teman suka ataupun saya harap suka dan kita harus saling dukung ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, guys, karena tanpa like, tanpa komen kalian konten ini tak akan berarti ya, karena kita harus terus mendukung tim kesayangan kita yaitu Manchester United yang terus berjibaku dan terus berbenah, baik dari segi manajemen ataupun orang-orangnya, dari segi permainan itu semuanya harus dibenahi dengan proyek ambisiusnya Amorim. Kita harus semua bersatu dan kita harus semua saling support lah. Jangan jadikan tim kesayangan kita sebagai bahan-bahan seperti aneh-aneh lah, seperti itulah. Pokoknya kita harus dukung, kita harus support pemain-pemain yang Manchester United. Kita harus harus cerdas dalam memilah-milih berita Manchester United, jangan sampai salah arah ataupun jangan sampai jadi kesannya itu Manchester United kayak gimana ya, guys. Pokoknya kita harus dukung Manchester United sekarang ya, apalagi dengan manajemen baru sekarang ya. Mudah-mudahan musim kedua dari Sir Jim Lage ini akan lebih baik lagi dan progresnya akan terlihat lagi dan kita bisa fighting di musim panas yang akan datang ya. Mudah-mudahan bisa lah bersaing di Liga Eropa musim depan, baik ke-7 atau ke-8 sampainya setidaknya seperti itu ya, guys. Kalau untuk kelima ya mungkin kita harus memberi ruang untuk perekrutan beberapa pemain lagi ya. Mudah-mudahan kita tidak muluk-muluk ya, guys. Kita harus menjaga ekspektasi kita sebagai pendukungnya Manchester United supaya tidak ngedumel ataupun menyesal itu ya, guys, pada saat kalau kita terlalu excited atau itu terlalu bergairah untuk mendukung Manchester. Makanya kita harus menjaga ekspektasi kita terhadap Manchester United ya. Kita biasa-biasa aja tetapi dengan hati kita dukung sepenuh hati ya, guys. Oke, guys, gitu aja, guys. Mudah-mudahan menghibur dan jangan lupa like, comment, and share, dan selamat Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.